Salam sejahtera buat kita semuanya. Materi keempat mata kuliah pengantar ilmu pendidikan membahas tentang sejarah dan aliran pendidikan di Indonesia. Bicara sejarah dan aliran pendidikan di Indonesia, yang pertama akan kita kaji tentang hakikat pendidikan. Pendidikan, menurut Ngalim Purwanto dalam bukunya di tahun 2002, yaitu pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu bahwa pendidikan Indonesia agar masyarakat Indonesia itu mampu mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan masa sekarang itu tidak terlepas dari adopsi pendidikan di masa lalu. Pendidikan masa lalu atau prasejarah belum dapat terkonstruksi dengan sempurna, namun bisa diasumsikan media pembelajaran yang ada pada masa itu yang berkaitan dengan konteks sosial yang sederhana. Dasar fungsi dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan nasional itu apa? Yaitu Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional itu fungsinya apa? Untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta pastinya harus bertanggung jawab. Aliran-aliran dalam pendidikan. Yang pertama ada namanya aliran nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaannya telah ada pada waktu dilahirkan dan itu yang menentukan hasil perkembangannya atau pendidikannya tidak dapat mengubah sifat bawaan anak peserta didiknya. Aliran empirisme. Ini berlawanan dengan kognitivisme. Aliran ini berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Menurut aliran ini, manusia dilahirkan putih bersih, seperti kertas putih. Tidak membawa potensi apa-apa, namun perkembangan selanjutnya tergantung dari pendidikan dan atau lingkungannya. Aliran naturalisme. Nature artinya adalah alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak atau manusia sejak dilahirkan adalah baik. Perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh alam atau pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Aliran konvergensi, bahwa anak sejak lahir telah membawa pembawaan atau potensi-potensi. Namun, dalam perkembangan selanjutnya ditentukan bersama baik oleh pembawaan maupun lingkungan atau pendidikan. Pembawaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak ada dukungan pendidikan dan atau lingkungannya. Sebaliknya, pendidikan maupun lingkungan tidak akan berhasil baik manakala pada diri anak tidak ada pembawaan yang mendukungnya. Tutwuri Handayani. Ini berasal dari Ki Hajar Dewantara, pakar pendidikan Indonesia sekaligus pendiri perguruan Taman Siswa. Tutwuri Handayani itu berasal dari bahasa Jawa. Tutwuri artinya mengikuti dari belakang, dan Handayani berartinya mendorong, memotivasi, atau membangkitkan semangat. Jadi dapat disimpulkan dalam aliran ini mengakui adanya pembawaan, bakat, maupun potensi yang ada pada anak sejak lahir. Dengan kata tuturi ini,
pendidik diharapkan itu dapat melihat, menemukan, memahami bakat atau potensi-potensi apa yang timbul dan terlihat pada anak didik. Untuk selanjutnya, dapat dikembangkan dengan memberikan motivasi maupun dorongan ke arah pertumbuhan yang sewajarnya dari potensi-potensi tersebut. Tutuhuri Handayani merupakan konsep kependidikan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Mingarso Suntolodo. Artinya, jika pendidik sedang berada di depan, maka hendaklah memberikan contoh teladan yang baik terhadap anak didiknya. Ingarso di depan, sung asung memberi, tulodo contoh atau teladan yang baik. Yang kedua, ingmadyo mangun karso, berarti jika pendidik sedang berada di tengah anak didiknya, hendaknya ia dapat mendorong kemauan atau kehendak mereka untuk berinisiatif maupun bertindak. Ingmadyo di tengah, mangun membangun, menimbulkan dorongan, karso kehendak atau kemauan. Ditambah dengan Tuthuri Handayani yang telah diuraikan sebelumnya, maka ketiganya ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Itu saja materi dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semuanya.